Welcome to channel Kayak Lunak. Masih kembali lagi bersama saya Abe dan juga ada teman pendatang baru yaitu Gali. Ini nama channel Kreator Papua. Oh, Kreator Papua. Jadi namanya Gali, nama channelnya Kreator Papua. Nah, jadi di video kali ini kita pengen membahas sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi di kita sebelumnya. Bukan kita, tapi untuk kita semua. Nah, itu bulan puasa pertama ini di saat-saat pandemi corona, COVID corona ini, yang bisa bagi kita ini adalah sebuah hal yang tidak pernah terpikirkan di tahun-tahun sebelumnya begitu. Tuh. Pokoknya yang kita rasakan di tahun ini itu sangat bagaimana bro, sangat berbeda begitu. Di puasa-puasa sebelumnya gitu kita mungkin bisa merasakan bahwa kita bisa berkumpul dengan keluarga atau mungkin ngabuburit bareng, jalan bareng. Dan itu tadi saya sempat keliling lihat-lihat orang yang jualan-jualan takjil begitu. Seperti biasanya ya. Seperti biasa, tapi tadi asli itu sumpah Pak, sepi sekali. Benar. Sepi. Itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang mungkin kita lihat ketika puasa pertama atau puasa pertama dan minggu pertama di saat puasa ini itu sampai mungkin 3 minggu ramai-ramainya orang menjual-jual takjil di pinggir-pinggir jalan. Itu tuh kita sudah merasakan. Tapi di tahun ini saya rasa yang kita sudah rasakan sebelum-sebelumnya itu kayak macam sudah tidak ada begitu bro. Saya disayangin banget. Padahal ini kan kalau mau dibilang ini bulan-bulan yang kita tunggu untuk umat muslim ya kan. Apalagi untuk anak-anak muda, untuk ngabuburit atau apa, itu keseruan-keseruannya yang kita sangat-sangat tunggu. Apalagi ya seperti saya pribadi kan. Tapi tahun ini agak unik. Kita beberapa minggu ini saya juga nge-live ini pakai masker gitu. Itu salah satu hal yang tidak biasa sebenarnya. Tapi tetap ini kita jaga jarak. Ini kalau di kamera mungkin kelihatan dekat, tapi ya lumayan lah. Lumayan 1 meter dikit ya. Bisa lah. Jangan terlalu berarti ntar hilang gambarnya. Jadi begitu. Menurut bro sendiri gimana bro? Puasa pertama dalam kondisi pandemi kayak begini gimana? Kalau saya pribadi sih sangat sedih ya, karena saya pribadi kan sebagai perantau dan ya sedikit cerita saya 4 tahun belum pulang gitu kan ya. Inginnya walaupun nggak kumpul dengan keluarga kan kumpul dengan teman seperti ini ya kan. Tapi kumpulnya juga sekarang kita terbatas. Nah makanya itu tadi saya bilang social distancing juga tetap harus dijaga meskipun ya kayak gini, meskipun kita bikin kontennya barengan tapi belum tentu selalu tiap hari tuh. Bahkan mungkin bisa terjadi sekali seminggu gitu. Iya betul, makanya itu saya bilang tadi kan kalau misalnya ini kita walaupun nggak kumpul keluarga pengennya kumpul dengan teman, tapi dengannya ada COVID-19 ini kita jarang namanya berkumpul, bahkan pulang kerja selesai ya udah kita berdiam diri di rumah ya. Parah bro. Padahal dengan suasana begini seharusnya yang jauh dari orang tua, jauh dari keluarga itu pengennya ya dengan teman, mau gimana pasti dengan teman kita bercanda. Nah, terus kita berbicara masalah puasa, ya kan? Berbicara masalah di masa pandemi kayak gini. Ini kan kita sudah tidak bisa pulang, bro. Iya, betul. Sudah tidak bisa pulang. Kita mau mudik atau pulang kampung sama aja. Kita sudah tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa. Karena mulai pertanggal 24 April 2020 itu tuh sudah ditutup penerbangan sampai 1 Juni. Saya dapat info dari teman sih besok ini udah resmi ditutup. Besok ya? Besok sampai nanti tanggal 2 Juni. Itu seluruh Indonesia apa gimana? Jadi itu dari Angkasa Pura. Kalau Angkasa Pura itu semua tutup. Jadi resmi ya? Resmi. Jakarta, Soekarno-Hatta. Tadi dapat info dari teman. Tapi kalau emang saya salah infonya ya saya minta maaf, tapi ini saya berdasarkan dari teman yang kerja di bandara. Jadi yang bandara di Angkasa Pura itu semuanya tutup. Jadi Halim, Soekarno-Hatta, Lampung, pokoknya yang dipegang Angkasa Pura tutup.
di sini tidak tutup karena masih dipegang UPBU. Oh, di sini Masih dipegang UPBU. di sini tidak tutup. Tidak. Tapi walaupun tidak tutup percuma, pesawatnya nggak ada. Maksudnya nggak ada. Iya. Karena langsung sudah di apa namanya masing-masing maskapai ya. Iya, macam Masing-masing maskapai sudah. itu kebijakan maskapai semuanya. Oh. Jadi meskipun begini gimana? Meskipun dari Angkasa Pura yang blok atau Angkasa Pura yang ngeblok itu kalau yang di Soekarno-Hatta itu Angkasa Pura yang ngeblok. Jadi misalnya maskapai mau terbang tetap nggak bisa karena bandar tutup. Tapi bedanya kalau di sini bandaranya buka tapi maskapainya nggak bisa. Gitu. Nah, pokoknya yang jadi masalah di sini bro. Yang jadi masalah di sini bukan masalah maskapainya yang ada apa enggak. Tapi kita kalau ketahuan mudik atau pulang kampung itu didenda 100 juta. Ya betul. Hanya gara-gara mau pulang kampung, ketemu keluarga, ya kan, lebaran bareng keluarga. Kita di-cut 100 juta. Dan belum pasti bisa diterima sama keluarga loh. Belum pasti bisa diterima karena seperti video-video yang viral. Iya, betul. Kita baru sampai pagar rumah gitu kan. Ditutup ya. Udah ditutup sama keluarga, disuruh balik kembali itu, jadi ya itu sakitnya double-double. Udah tidak dapat tiket, dipaksa pulang, udah dapat tiket, udah paksa pulang, sampai di sana ternyata diusir juga. Jadi kita serba salah. Tapi kalau mau dibilang ya kasihan, jahat, tapi mau gimana juga yaitu ini bukan masalah yang sepele, ini virusnya bukan virus mainan. Jadi secara tidak langsung kita ini juga ada curhat gitu kan, karena secara tidak langsung kita ini curhat karena saya dengan Gali ini kita tidak bisa pulang kampung. Iya. Dia tidak bisa pulang ke Lampung, saya tidak bisa pulang ke Makassar. Jadi kita lebaran di sini bareng keluarga yang ada. Ya, betul. Teman-teman yang menjadi keluarga gitu. Jadi ya sedikitnya kita curhat sedikit. Ketimbang daripada kita tidak pulang, tidak ada apa-apa ya, setidaknya masih ada teman-teman di sini yang bisa menjadi keluarga untuk menghibur kita di tempat rantauan. Ya, betul. Ya, jadi itu saja sedikit hal yang kita bisa bagi. Jadi Curahan lah. curahan hati kita sebagai perantau. Jadi teman-teman dimanapun yang menonton video ini ya, mending kita tenang-tenang dulu, kita jangan dulu mudik. Sabar-sabar lah intinya. Sabar-sabar lah. Walaupun ya kalau mau dibilang sakit juga, udah lama nggak pulang, pas waktunya mau pulang nggak dibolehin karena adanya COVID ini. Jadi sabar-sabar Jadi lah. intinya kita tetap harus menjaga apa namanya, jaga kesehatan juga ya. Kita jaga kesehatan. Jangan lupa social distancing. Jangan lupa social distancing. Kalau memang nggak perlu, nggak usah keluar-keluar. Ya, kalau emang cari makan, kita mau cari apa keperluan di luar rumah, cari makan. Kalau kita sih kayak gini-gini apa cari makan di luar gitu ya, anak rantauan gitu. Betul. Nah, kalau memang nggak ada keperluan di luar, udah langsung pulang. Jangan lama-lama di luar. Jaga kebersihan lah, pokoknya cuci tangan itu paling penting. Apalagi saat puasa begini. Nah, katanya saja nggak bisa puasa kayak gini tuh imun tuh katanya tuh tinggi katanya. Jadi ya bagi puasanya tidak harus muslim ya. Betul. Puasanya tidak harus muslim. Jadi di saat bulan puasa gini teman-teman yang mungkin non muslim pengen berpuasa silakan. Karena puasa juga melatih kesabaran dan melatih segala hal untuk kesehatan kita juga. Ya semoga aja kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini virus itu cepat menghilang, cepat Amin. gitu ya. Alhamdulillah. Jadi itu saja bro ya. Ya. Singkat-singkatnya kita coba. Jangan lupa nanti subscribe channel Kreator Papua. Channel Gali Kreator Papua, nanti saya tulis di bawah ini. Nanti kita membahas lagi video-video yang ada tentang Papua yang pastinya masih berhubungan dengan kita di Papua ini. Oke? Saya Abe, saya Kreator Papua, Gali, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke? Bye.